First rule, never let them change you. Rule 2, do you to the fullest, and never be ashamed to. You just good at what they can't do, and they hate that. They wanna paint you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Maulida dari PBA IAIN Kediri semester 4. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengerjaan statistika pendidikan, di mana objek yang saya ambil adalah nilai matematika semester ganjil dari Nidomia. Nidomia adalah salah satu siswi SDN Gereja 3 yang merupakan adik saya sendiri. Nah, yang pertama adalah kita mencari rata-rata dari data kelompok. Kita tuliskan panjang kelasnya ada 6. Nah, kemudian dari interval kelas kita cari masing-masing nilai tengahnya. Misal dari kelas pertama interval kelasnya adalah 71 sampai 75, maka nilai tengahnya adalah 73. Frekuensi 1. Kemudian kita cari di kolom frekuensi kali nilai tengah dari setiap kelas. Nah, misalnya itu tadi nilai tengahnya adalah 73 dikali frekuensinya 1, maka 73 kali 1 hasilnya adalah 73. Nah, setelah kita cari setiap kelas, maka kita akan menemukan jumlahnya harus sesuai. Nah, dari 6 kelas frekuensi totalnya adalah 24, dan total dari pengkalian dari frekuensi dan nilai tengah interval kelas adalah 2272. Nah, barulah kita bisa mencari nilai rata-rata dari kolom tersebut dengan rumus sigma frekuensi, perkalian frekuensi dengan nilai tengah setiap interval kelas dibagi sigma frekuensi. Nah, tadi nilainya adalah 2272 dibagi frekuensinya 24, maka hasilnya adalah 94,66. Jadi rata-ratanya adalah 94,66. Nah, setelah itu kita mencari median dari data kelompok. Sama seperti tadi, kolomnya hanya saja ditambah di sini ada frekuensi kumulatif yang hasilnya merupakan dari setiap interval kelas. Dari setiap kelas itu nanti ini frekuensi ditambah sesuai dengan frekuensi kelas selanjutnya. Misalnya di sini adalah kelas pertama frekuensinya adalah 1, kelas kedua frekuensinya adalah 1, maka frekuensi kumulatif di kelas kedua adalah 2. Dari hasil 1 ditambah 1, begitu seterusnya hingga kelas ke-6 yang nanti totalnya adalah frekuensi kumulatifnya adalah 24 sesuai dengan jumlah frekuensi. Lalu kita tentukan posisi median ada di kelas berapa. Caranya adalah dengan menghitung setengah dari N. N-nya tadi adalah 24 sesuai dengan jumlah frekuensinya, jumlah datanya. Nah, setengah dari 24 adalah 12, maka angka 12 di frekuensi kumulatif itu berada di kelas ke-6, yakni di mana di kelas ke-5 masih frekuensi kumulatifnya 5, maka tidak mungkin, maka angka 12 berada di kelas ke-6. Nah, kemudian sigma F-nya yakni di kelas sebelum kelas ke-6 adalah 5. Kemudian titik bawahnya adalah caranya dengan mengurangkan 96 atau dikurangi 0,5, hasilnya adalah 95,5. Kemudian frekuensi yang ada di dalam mediannya nanti adalah 19, yakni di kelas ke-6. Nah, intervalnya adalah 5. Setelah itu kita bisa langsung mencari mediannya, yakni dengan titik bawah ditambah setengah N min sigma F per frekuensi yang berada di dalam median dikalikan interval. TB-nya tadi 95,5. Nah, kita bisa mendapatkan setengah N-nya 12 dikurangi sigma F yang di atasnya tadi adalah 5 dibagi FM-nya 19 kemudian dikalikan 5. Nah, dapat kita total 95,5 ditambah hasilnya tadi adalah 1,84.
maka hasil akhirnya adalah 97,34, maka medianya adalah 97,34. Kemudian kita akan mencari modus. Kita masukkan dulu kolom data kelompoknya, kemudian kita tentukan TB-nya tadi adalah 95,5, kemudian intervalnya 5. Kita membutuhkan frekuensi 1 dan frekuensi 2 untuk rumusnya nanti. Frekuensi 1 19 dikurangi 0 adalah frekuensi 1 adalah frekuensi kelas modus yang kemudian dikurangi dengan frekuensi kelas atasnya, kemudian frekuensi 2 sebaliknya yang dikurangi dengan kelas bawahnya, maka hasilnya adalah karena di atasnya 0 di bawahnya 0, hasilnya sama-sama 19. Nah, langsung bisa kita cari modusnya. Caranya adalah dengan TB ditambah frekuensi 1 dibagi frekuensi 1 ditambah frekuensi 2 dikalikan interval. Nah, maka 95,5 ditambah 19 dibagi 19 tambah 19 dikali 5, sama saja dengan 95,5 ditambah 1/38 dikali 5, hasilnya nanti adalah 95,63, maka modusnya adalah 95,63. Kemudian kita akan mencari jangkauan atau range. Nah, di sini kita memerlukan kolom yang berisi interval kelas, kemudian nilai tengah dari setiap interval kelas, dari setiap kelas, dan frekuensi. Nah, range ini sangat mudah sekali dengan mencari nilai tengah maksimal kelas teratas dikurangi nilai tengah kelas terbawah atau kelas pertama, yakni 98 dikurangi 73, maka range-nya adalah kemudian kita akan mencari simpangan rata-rata. Nah, tabel yang kita butuhkan berisi interval kelas, kemudian frekuensi, nilai tengah dari setiap kelas, kemudian rata-rata. Rata-rata kita bisa ambil dari yang telah kita hitung rata-rata di awal tadi ya. Rata-ratanya adalah 94,66 semuanya. Kemudian pemutlakan dari rata-rata nilai tengah setiap kelas dikurangi rata-rata, itu di setiap kelasnya dikurangi, kemudian dimutlakan, dan kolom frekuensi dikali kolom sebelumnya, kemudian dicari jumlah dari masing-masing kolom. Nah, kemudian simpangan rata-rata caranya adalah dengan membagi sigma frekuensi dikali nilai tengah dikurangi rata-rata dibagi sigma frekuensi, maka hasilnya adalah di sini 126,7. Nah, dapat kita dapatkan nilai simpangan rata-ratanya adalah 5,28. Yang selanjutnya adalah mencari varians dari data kelompok tadi. Nah, di sini kita hanya perlu menambahkan kolom pengkuadratan dari pemutlakan nilai tengah setiap kelas dikurangi rata-rata. Nah, itu dikuadratkan, dan kolom frekuensi dikali pengkuadratan dari pemutlakan nilai tengah dikurangi rata-rata. Nah, di sini kita bisa langsung menemukan angkanya. Caranya mencari varians adalah sigma F yang dikalikan nilai tengah dikurangi rata-rata, kemudian dikuadratkan dibagi sigma frekuensi itu sendiri, yakni 24. Nah, jangan lupa tadi adalah untuk dicari setiap jumlah dari setiap kolomnya. Nah, kemudian dapat kita temukan nanti jumlahnya, yakni 1182,2 dibagi jumlah frekuensinya adalah 24. Di hasil akhirnya adalah nanti 49,3. Jadi varians dari data kelompok tersebut adalah 49,3.
Yang terakhir adalah kita mencari simpangan baku dari data kelompok. Nah, kita hanya perlu memasukkan varians tadi untuk kita cari akarnya. Nah, tadi kan sudah kita cari variannya. Hasilnya adalah 1182,2 di per 24. Nah, itu di akar, maka hasilnya nanti adalah akar 49,25. Maka simpangan bakunya adalah akar 49,25. Yang terakhir adalah kita membuat histogram dan poligon dari sekian banyak data tersebut. Nah, di sini sangat mudah sekali. Kita tinggal memasukkan setiap interval kelas. Interval kelas kita letakkan di bawah. Kemudian frekuensinya ada di samping kiri. Nah, di situ nanti kita bisa langsung ambil garis di setiap misalnya interval kelas ke pertama. Frekuensinya adalah 1, maka kita sambungkan dengan frekuensi 1 dan seterusnya hingga angka interval kelas yang ke-6 yakni 96 sampai 100. Di sini frekuensinya adalah angka 100. Nah, di sini frekuensi paling atasnya karena 19, maka kita ambil frekuensi tertinggi 20. Inilah tadi penjelasan dari saya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tuliskan komentar Anda di kolom komentar agar menjadi membawa perubahan yang lebih baik bagi diri saya sendiri maupun bagi seluruh mahasiswa pada umumnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rule 2, do you to the fullest, and never be ashamed to. You just good at what they can't do, and they hate that. They wanna paint you, and they color put you in another. But what they don't accept and what they don't see, the best thing is what you already be. Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day.